kalian umat Islam menunggu-nunggu Imam Mahdi. Tapi kalian tahu nggak satu hal yang kalian tuh nggak paham? Kalian tuh melupakan satu hal, yaitu apa? Namanya. Kalian melupakan satu hal, yaitu namanya. Kalian mengira namanya itu Muhammad. Namanya siapa? Muhammad, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'd. Sahabat Hijrah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Mudah-mudahan sahabat senantiasa diberikan limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan istiqomahan, dan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan yang kian hari semakin sulit, semakin penuh dengan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Hijrah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini kita akan bahas satu tema yang masih berkaitan dengan akhir zaman. Khususnya kita akan mengupas masalah Imam Mahdi. Hal yang berkaitan dengan Imam Mahdi ini sangat menarik sekali untuk dibahas. Karena apa? Karena kebanyakan umat Islam, kebanyakan kaum muslimin tidak di Indonesia, tidak di Malaysia, tidak juga di Syam, di belahan bumi manapun kaum muslimin senantiasa merindukan sosok yang mereka sebut-sebut dengan nama Imam Mahdi, imam yang diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah telah menjanjikan bagi umatnya, umat Islam, ketika dunia telah dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan, maka sudah tentu umat Islam akan merindukan sosok yang bisa menghadirkan keadilan, sosok yang bisa mendatangkan keamanan, yang bisa menegakkan kebenaran dan membawa umat Islam menuju kejayaan, menuju kemuliaannya. Mohon maaf suara saya yang tidak jelas, masih sariawan. Baik, tidak mengapa. Jadi umat Islam di seluruh dunia hari ini menanti-nantikan sosok Imam Mahdi, sosok yang diyakini sebagai pembawa kebaikan, pembawa keadilan, sosok yang diyakini akan mengembalikan Islam dan kaum muslimin pada masa kejayaan sebagaimana zaman Nabi SAW. Maka disebut kepemimpinannya disebut dengan fase khilafah, alami hijri nubuwah, kekhilafahan, kepemimpinan yang mengikuti dari teladan Rasulullah SAW, yang mengikuti petunjuk, mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Yang menarik adalah bahwa
Imam Mahdi ini berasal dari keturunan Rasulullah SAW, berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sendiri bersabda, Rasulullah bersabda, "Laulam tabqa min dunya ila yaumin la tawallallahu dzalikal yaum hatta yab'atsallahu fihi rajulan min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi." Jadi Rasulullah telah mengabarkan bahwa akan muncul nanti di akhir zaman seorang dari keturunan beliau, keturunan Rasulullah SAW. Rasul menyebutkan yuwati'u ismuhu ismi, bahwa namanya itu akan serupa, akan yuwati'u, akan ada kemiripan dengan nama Rasulullah SAW. Dari hadis ini yang sangat menarik bagi kami adalah ketika jujur terus terang, saya sangat tertarik dengan penjelasan Bang Ibrahim admin Pulau 1. Beliau dengan sangat baik menjelaskan kalimat yuwati'u ismuhu ismi, namanya mirip, yuwati'u ismuhu ismi. Bang Ibrahim menjelaskan kenapa namanya itu bukan Muhammad, namanya masih itu bukan Muhammad, ada kemiripan. Nah, ketika saya mendapati beliau menjelaskan kalimat mirip ini, entah kebetulan atau bukan kebetulan, saya mendapati channelnya Syekh Salahuddin Ibrahim. Beliau menjelaskan namanya bukan Muhammad. Jadi namanya itu justru bukan Muhammad, kata beliau, kata Salahuddin Ibrahim Abu Arafah. Menarik bukan? Menarik sekali ketika Bang Ibrahim, ini Bang Ibrahim Pulau 1 jelaskan namanya mirip. Beliau menjelaskan kemiripannya dari siapa. Nah, saya selalu menjelaskan namanya bukan Muhammad. Beliau justru memastikan. Kenapa? Bisa dilihat di video beliau yang ada di channel Hijrah yang satunya. Namanya bukan Muhammad. Namanya justru bukan Muhammad. Beliau dengan tegas mengatakan, ya kalian umat Islam menunggu-nunggu Imam Mahdi, kata. Tapi kalian tahu nggak? Satu hal yang kalian tuh nggak paham. Kalian tuh melupakan satu hal, yaitu apa? Namanya. Beliau sampaikan, kalian melupakan satu hal, yaitu tentang namanya. Kalian mengira namanya itu Muhammad. Namanya siapa? Muhammad, bukan. Justru nama itu bukan Muhammad. Dia jelaskan dengan sangat jelas, sangat berani memastikan namanya bukan Muhammad. Yuwati'u itu mirip, artinya tidaklah sama. Jadi tidak mungkin sama antara nama Nabi Muhammad dengan nama Imam Mahdi. Tetapi di sana ada kemiripan. Ini yang kemiripan ini yang akan kita ulik-ulik ya, kita ulik. Ketika Rasulullah menjelaskan Nabi Muhammad, beliau membawakan satu permisalan, yaitu contohnya adalah satu logam. Logam, ya kita tahu logam itu bermacam-macam jenisnya, Ada besi, ada tembaga, ada aluminium, ada emas, perak, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Antara sifat logam dengan logam yang lain tentunya ada kemiripan, ada perbedaan, kan begitu. Tetapi pada asalnya logam itu punya kemiripan, yaitu sifatnya yang kuat, yang keras, yang padat, ya, solid begitu. Meskipun ada juga logam yang nggak padat, logamnya logam cair. Tapi pada kebanyakan sifat logam adalah dia kuat. Nah, beliau membawakan contohnya seperti itu. Maka ketika beliau katakan besi itu nggak mungkin mirip dengan besi, tapi besi itu memiliki kemiripan sifat dengan logam selain besi, bisa aluminium, bisa nikel dan sebagainya. Nah, tetapi besi itu sama dengan besi, yang begitu. Jadi kalimatnya bukan, kalimatnya itu bukan lagi seperti atau mirip, tetapi harusnya sama. Kalau betul-betul sama, kalau besi dengan besi itu sama.
hadid ya, yumasilu ya, hadid. Ya, ada yuwatin, kalau yuwatin itu ada kemiripan, ada perbedaan kan di situ. Ya, ada kemiripan, ada perbedaan. Nah, saya lupa Bang Ibrahim yang mirip itu seperti apa, yang jelas ya, ada kemiripan sifat lah ya, sifat-sifat atau gimana gitu. Saya belum sempat membuat videonya yang lama. Maka di sini kita akan membahas kemiripan yang mungkin perlu ya, kita perhatikan. Ya. Saya akan melihat sisi kemiripan Imam Mahdi dengan Rasulullah Muhammad SAW. Setelah kita mempelajari setiap peristiwa akhir zaman atau berbagai hadis tentang peristiwa akhir zaman, kita akan mendapati satu kemiripan ya, atau kemiripan dengan sirah Rasulullah SAW. Di sini ada kemiripan ya, ada kemiripan. Yang pertama, kita akan lihat yang pertama itu kepemimpinan ya. Ini fase pertama umat Islam, yaitu fase nubuwah. Fase terakhir, fase kelima, inilah fase Imam Mahdi ya, khilafah ala minhajin nubuwah. Yang pertama kepemimpinan. Nah. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada Imam Mahdi. Fase nubuwah dipimpin oleh Rasulullah SAW dan fase khilafah minhaj nubuwah dipimpin oleh Khalifah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Tempat diangkat atau tempat diutusnya Rasulullah SAW adalah di Makkah, tapi sebenarnya di Gua Hira. Ada orang Mahdi ini dilantik, diangkat, dibayar di Makkah, tempatnya di Ka'bah. Tahu ya, ini antara rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim ya. Kemudian kita akan lihat dulu ya, Rasulullah diangkat menjadi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Kemudian dakwah beliau kepada siapa? Dakwah beliau kepada siapa? Dakwah kepada siapa? Jadi awal-awal beliau diangkat diutus, beliau berdakwah ke kaumnya. Awal-awalnya ya, dari keluarga beliau, kemudian ya orang-orang yang suku Quraisy, masa Arab. Ya. Nah ini Imam Mahdi ini karena beliau juga diangkat di
Mekah, pasti maka beliau akan menyuruh orang-orang Mekah. Ya, Arab itu banyak. Ini ada Saudi, ada Qatar, ada ini Emirat Arab, ada mana ada Yaman, ada apa lagi ya, ada Kuwait, lain, ada Oman. Nah, terus setelah beliau berdakwah ke bangsa Arab, setelah bisa menaklukkan jazirah Arab ini, Rasulullah itu kemudian mulai ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, beliau mulai mengirim utusan untuk dakwah pada bangsa Arab. Ini sini aja lah, dakwah pada atau ya kita karena dakwah kadang ditolak maka terjadi peperangan. Ini aja. Nah, berikutnya adalah peperangan utusan yang beliau kirim ke negeri Isra, Persia, dan Romawi, Heraklius. Ya sama juga. Ya Mahdi juga pada akhirnya akan memerangi bangsa Persia, Romawi. Ya pokoknya siapa hari ini. Nah, karena permasalahannya adalah di zaman Nabi ini dah beda dengan Persia zaman sekarang. Ini kerajaan ini akan kan hari ini belum ada nih kerajaan Persia, kerajaan Romawi yang begitu. Kita akan lihat apakah yang disampaikan oleh Akhi Ibrahim atau Bang Ibrahim itu benar, yang namanya pola terbalik. Ya, beliau seorang analitik, seorang analis akhir zaman. Ya, kalau dihitung mungkin perjalanan mempelajari akhir zaman itu duluan saya 2003, 2004 saya sudah belajar akhir zaman. Tapi sekali lagi saya nggak bisa memecahkan masalah-masalah yang muncul kemudian pertanyaan-pertanyaan itu di benak saya, sehingga saya tidak mau memutuskan. Singkat kesimpulan saya adalah hijrah kan gitu. Hijrah tahun 2014 saya hijrah, dan kemudian saya mengenal Bang Ibrahim tahun 2015. Nah disitulah saya menemukan banyak sekali jawaban-jawaban yang dulu berkecamuk ya, dulu bermunculan di kepala. Nah kita lihat kemiripan antara fase khilafah dan fase khilafah akhir zaman ini dengan fase nubuwah. Kaum Quraisy, beliau Nabi Muhammad menemani kaum Quraisy, bangsa Arab, kemudian dilanjutkan dengan Persia serta Romawi. Imam Mahdi akhir zaman akan memerangi Arab, ya. Semua bangsa Arabnya akan diperangi lagi oleh Imam Mahdi. Kemudian Persia, Romawi, dan akhirnya adalah Dajjal. Nah, sampai di sini kita akan mulai menangkap satu kemiripan kan begitu. Kemiripan, oh iya mirip ya. Mirip kan? Mirip sekali. Bedanya apa? Nanti kita lihat. Nah, setelah dakwah Rasulullah ini berhasil, ya, muncullah di sini ada ini karena namanya nggak cukup ya. Persia, Rom, dan Dajjal. Itu akhirnya nanti. Berikutnya adalah tentang ini. Setelah peperangan ini ada beliau menjelang wafat itu, atau setelah beliau wafat. Oh tidak, bukan. Jadi peperangan beliau itu sebelum ini ya, ini juga masuk ke peperangan beliau itu adalah memerangi, saya agak lupa ingat ini, nabi palsu. Ya,
Okay. Jadi kemiripannya di sini kan, ketika Rasulullah SAW masih hidup muncul nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Beberapa nabi palsu sudah berani menampakkan dirinya. Apakah itu juga masuk Dajjal? Wallahu ta'ala. Apakah di belakang nabi palsu itu adalah makarnya si Dajjal? Ya kita nggak tahu. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas Ibnu Sayyad itu adalah sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Nah di akhir zaman Imam Mahdi akan memerangi Dajjal sebagai orang yang manusia yang mengaku sebagai Tuhan, yang sebelumnya mengaku sebagai Nabi. Ya. Jadi ini adalah kemiripan yang saya tangkap. Masih banyak sebenarnya. Tapi kita akan bahas satu persatu dari kemiripan yang pertama. Saya kepemimpinan. Ketika Rasulullah SAW dianggap menjadi nabi, menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang melantik? Siapa yang kemudian mengangkat Rasulullah menjadi nabi? Semua pasti tahu bahwa Allah SWT telah memilih Nabi Muhammad menjadi nabi akhir zaman. Semua kaum muslimin, ya, baik yang bisa membaca atau tidak bisa membaca, pasti akan tahu bahwa Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu dari Allah SWT melalui perantara malaikat Jibril. Dan di antara wahyu yang turun itu ada mimpi-mimpi yang benar. Jadi sebelum turunnya wahyu itu ada ru'yah shadiqah, mimpi yang benar seperti falakis subuhi, seperti sinar di waktu subuh, cahaya subuh, cahaya fajar. Itu mimpi yang benar. Jadi mimpi yang benar itu di antara tanda kenabian, tanda kerasulan. Yang membedakan antara nabi dan bukan adalah wahyu. Ketika seorang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikatnya, maka dia seorang nabi. Nah, tapi bila seorang hamba kemudian mendapatkan mimpi-mimpi yang benar, mendapatkan tanda-tanda ilham, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun dia mendapatkan petunjuk-petunjuk yang benar, yang seringkali benar, selama dia tidak mendapatkan wahyu maka dia adalah seorang nabi. Ya, maka Imam Mahdi itu pasti akan memiliki sifat-sifat kenabian, memiliki sifat-sifat ya, atau tanda-tanda kenabian. Tapi tanda-tanda itu tidak akan menjadikan dia seorang nabi, kan? Tetapi dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui tanda-tanda yang telah Allah turunkan. Yang pertama adalah tempat diangkatnya Nabi itu di Mekah, sama dengan Imam Mahdi akan dibaiat di Mekah. Nah, kita akan melihat jauh sebelum Rasulullah SAW itu diutus menjadi Nabi, begitu juga Imam Mahdi itu jauh sebelum diangkat atau dibaiat menjadi pemimpin umat akhir zaman, ya, pasti akan melalui peristiwa-peristiwa yang mirip secara perjalanan hidupnya. Kita lihat Rasulullah SAW, bagaimana beliau masa kecilnya, bagaimana kedua orang tuanya. Ya. Maka beliau mengatakan, dan ismu abihi ismu abi. Ya. Sifat atau tanda bapaknya, riwayat hidupnya, riwayat hidup dari orang tua, dari keluarganya, itu memiliki kemiripan dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah belum lahir, bagaimana kondisi bangsa Arab ketika Rasulullah SAW kemudian lahir, dibesarkan, bagaimana kisahnya ketika Rasulullah dilahirkan oleh orang tuanya, oleh ibunya, kemudian diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah, sampai Rasulullah dewasa, beranjak dewasa, ketika Rasulullah menemani perjalanan pamannya ke negeri Syam, hingga beliau menikah dengan Khadijah Al-Kubra. Itu semua perlu kita lihat kembali dan kita amati, kita analisa. Apakah akan
apakah akan muncul kesamaan ya, dengan perjalanan Imam Mahdi. Saya tadi satu namanya mirip ya, ismuhu yuwadu ismu. Ya. Kalau melihat dari hal-hal yang di bawahnya ini, bagaimana peperangan Rasulullah dan Imam Mahdi, ya, beliau berdakwah ke orang-orang Quraisy, ya, ke suku beliau sendiri, kemudian ditolak ya. Beliau berdakwah kepada kaumnya ini lebih lama ya, 13 tahun di kota Mekah. 13 tahun di kota Mekah. Kemudian beliau akhirnya hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Mekah, Madinah. Sama dengan kisahnya Imam Mahdi itu. Dari Mekah lari ke Madinah, kembali ke Mekah lagi. Ya, kembali ke Madinah sampai beberapa kali. Sebelum ke Mekah, pergi ke Madinah, kembali lagi ke Mekah. Ya, ini persis sekali dengan kisah Rasulullah SAW ketika beliau menaklukkan kota Mekah. Beliau dari Mekah hijrah ke Madinah dalam sebuah perjalanan haji, ya, sehingga terjadilah Bai'at Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Ya. Beliau akhirnya mengurungkan untuk tidak jadi ke Mekah. Tapi pada akhirnya beliau dan para sahabat tetap tahalul, ya, tetap menyelesaikan ya, tahalulnya, dan kemudian di tahun 2 tahun berikutnya beliau bisa menaklukkan kota Mekah. Nah ini mirip banget, mirip sekali dengan kisah Imam Mahdi. Maka kita perlu pelajari hal ini karena mengingat waktu yang cukup lama ya. Kita akan bahas satu persatu insya Allah di video yang akan datang, karena ini si kecil sudah bangun, suaranya pasti akan mengganggu sekali. Ya mohon maaf sekali tidak bisa kita lanjutkan insya Allah di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi di video yang insya Allah akan kita bahas tentang pemiripan Imam Mahdi. Wallahu ta'ala alam wa ilmu wa tamahkam wa sallallahu ala nabi wa alihi wasallam. Senantiasa semangat mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kita berada di akhir zaman. Sungguhnya Imam Mahdi semakin dekat akan kemunculannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.